Oke, kali ini kita akan bahas tentang pergeseran global. Sebelumnya saya ingin ingatkan ya bahwa kalau di materi keuangan internasional ini kita tidak banyak hitung-hitungan ya, justru lebih banyak teorinya. Nah, pergeseran global. Jadi esensi dasar Keynes menentang hukum supply creates its own demand, artinya penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Ekonomi tidak selalu berada dalam kondisi full employment, bahkan sering underemployment. Maksudnya apa itu? Jadi ya tidak selamanya lah negara semaju apapun itu dia pasti ada yang nganggur. Pasti ada yang nganggur, meskipun ya sedikit lah ya. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar mempengaruhi pendapatan nasional lewat variabel suku bunga. Menekankan analisis jangka pendek, in the long run we are all dead. Artinya ya kalau ya, jangka pendek ya tidak baik gitu kan. Hal ini berarti menekankan pada pentingnya perhatian kepada permintaan masyarakat dan negeri sana yang lebih aktif dari pemerintah. Nah, jadi pada saat itu pemikiran Keynes itu termasuk ini yang punya pengaruh yang cukup panjang ya cukup kuat ya dalam jangka yang panjang. Keynes versus monetaris. Ya, ajaran Keynes mulai kehilangan daya prediksinya setelah munculnya pengangguran secara meluas dan merosotnya produksi di tengah-tengah inflasi ekonomi dunia serta melambungnya harga komoditi. Hingga inilah membuat Milton Friedman ya, aliran monetaris memberikan solusi seperti kurangi jumlah uang beredar, pangkas pengeluaran pemerintah, pulihkan fleksibilitas pasar tenaga kerja sehingga mengakibatkan berkurangnya ekspor ke negara lain atau miskinkan negeri tetangga. Jadi kalau misalnya aliran Milton Friedman ini ya, pokoknya uang beredar itu kita harus kurangi ya, terus pengeluaran pemerintah itu juga harus dikurangi ya, kemudian pasar tenaga kerja itu diperluas ya, zaman caranya itu ya memiskinkan negeri tetangga ya, ya ini dampak negatifnya ya, memiskinkan negeri tetangga. Titik berat kebijakan Friedman adalah kebijakan moneter, sedangkan Keynes menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan anggaran. Nah, ini salah satu perbedaan Keynes dan Friedman ya. Keynes itu permintaan efektif ya, kalau Friedman itu kebijakan utama. Nah, kalau Keynes itu tingkat bunganya rendah, kalau misalnya Friedman itu bunga realnya konstan. Tingkat kesempatan kerjanya harus terkendali ya, kalau misalnya Friedman itu mentoleransi tingkat pengangguran yang alami. Upah terutama ketika terjadi kesenjangan ya, kalau misalnya Friedman ditentukan oleh permintaan dan penawaran ya, mekanisme pasar stabil. Kalau yang Friedman tidak stabil, pengeluaran dengan inflasi ya, kalau ini pengeluaran publik dan usaha negara. Kurs terkendali ya, kalau Friedman itu mengambang. Perusahaan transnasional muncul sebagai bisnis raksasa yang beroperasi di seluruh dunia dan menciptakan kekuatan ekonomi global seperti gurita yang tentakel yang menjalar dari model mikro hingga makro. Nah, kalau perusahaan transnasional itu ya artinya perusahaan yang menjangkau ini ya antar negara ya. Beberapa peristiwa penting mewarnai arah ekonomi global seperti krisis sistem moneter internasional, utang luar negeri, krisis minyak dan komoditas primer. Ya, minyak ya, minyak itu memang salah satu komoditi yang penting ya. Minyak, terus juga gandum, terus juga kedelai, ya beberapa komoditas penting ya. Emas juga kan. Dan negeri industri baru ya, bukan hanya Inggris ya, tapi Amerika, Jepang, terus juga negara-negara Eropa lainnya. Bubarnya negara Uni Soviet ya, terus juga integrasi Eropa menuju Uni Eropa. Jadi kalau misalnya Eropa itu awalnya pecah-pecah ya, sekarang dia menjadi menyatu dalam Uni Eropa. Nah, secara simultan atau secara terpisah atau simultan menunjukkan dunia kita yang terintegrasi satu sama lain. Hal ini cepat atau lambat juga akan mempengaruhi negara yang mengosilasi dirinya terhadap dunia luar. Seperti apa pada saat itu? Ya, negara Jepang ya. Negara Jepang itu terkenal dengan negara yang sangat mengisolasi dirinya dengan dunia luar ya. Cuman karena kita tahu sekarang bahwa suatu negara itu tidak bisa hidup sendiri. Karena apa? Negara itu dia memiliki sumber daya yang terbatas, memiliki komoditi yang terbatas, yang cuman kebutuhannya sangat tidak terbatas kan. Negara ini punya ini, tapi negara itu tidak punya ini. Ya, contohnya lah ya. Ya, kalau contohnya itu kayak kita harus impor bawang atau harus impor beras itu kan, sementara negara lain itu mungkin kurang ikan, mungkin juga kurang udang, atau mungkin juga kurang hal lain kan. Nah, itulah makanya negara itu tidak bisa hidup sendiri.
Jadi antara negara satu dengan negara lain itu saling membutuhkan ya, karena dia kondisi geografis yang berbeda, itu juga kebutuhannya itu berbeda, dan sumber dayanya juga berbeda. Faktor mendorong globalisasi melandai dunia. Pertama, adanya dorongan investasi. Jadi negara yang perekonomian sempat jatuh akibat Perang Dunia II, dengan adanya bantuan luar negeri membuat negara mampu bangkit kembali, sehingga dengan adanya hibah tersebut membuat negara mampu merekonstruksi ekonominya. Maka negara tersebut berkembang menjadi donatur yang mampu memberikan pinjaman ke negara lain. Nah, jadi kalau misalnya waktu Perang Dunia itu ya memang lagi jatuh ya ekonomi dunia ya, bukan cuma ekonomi negara yang terdampak perang, tapi negara-negara lain yang tidak terkena dampak perang pun dia juga akan merasakan dampak ekonomi, karena ya negara ekspor atau impor mereka itu ya juga lagi turun kan. Sehingga ya memang agar negara itu mampu bangkit ya harus ada hibah. Kalau di Jepang itu dalam waktu 25 tahun saja dia sudah bisa cepat bangkitnya. Kalau Jepang salah satu negara maju yang memang perkembangannya itu sangat cepat. Adanya perjanjian tarif dan perdagangan umum. Suatu negara pasti memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga untuk mampu memenuhi sumber daya tersebut, negara memperoleh sumber daya tersebut daerah atau negara lain. Nah, ini yang juga tadi saya bilang bahwa ya kalau misalnya kita itu memang terbatas sumber daya ya, maka dari itu ya kita memerlukan sumber daya di negara lain. Gelombang globalisasi diakibatkan oleh kecenderungan investor asing semakin gencar dalam melakukan investasi dalam bentuk obligasi dan surat berharga, dikarenakan semakin longgarnya aturan transaksi antar negara ya. Apalagi sekarang ya ada MEA itu ya membuat aturan antara negara satu dengan negara lain itu ya sudah semakin longgar, tidak seperti dulu ya. Lembaga keuangan asing semakin gencar dalam menembus pusat keuangan dunia dan regional, sehingga membuat semakin banyaknya jumlah perbankan internasional. Jadi ya lembaga keuangan asing itu bukan cuma bank saja kan, tapi lembaga asuransi kayak Prudential, FWD, atau misalnya ya Tokyo Marine kan, banyak perusahaan asuransi atau perusahaan perbankan itu dia sudah mulai gencar masuk ke dalam negara-negara ya, seperti negara kita juga ada salah satunya ya. Makin banyak perusahaan menawarkan sahamnya di pasar modal, sehingga transaksi saham bisa berlangsung 24 jam. Jadi ya saking gencarnya gitu ya, sehingga membuat transaksi pasar itu 24 jam berlangsung. Cuman sekarang itu sudah dibatasi kan, dari transaksinya itu dari jam 9 sampai jam 5, Senin sampai Jumat. Interdependensi global. Globalisasi telah mengubah pola hubungan finansial, proses produksi, perdagangan, teknologi informasi, dan hubungan ekonomi lain yang akan menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua bangsa. Jadi itulah ya, ekonomi bangsa itu memang kadang-kadang menyatu. Kalau misalnya satu turun ya membuat yang lain turun, apalagi negara raksasa seperti Amerika atau Cina gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka turun, otomatis akan berdampak pada negara lain juga. Nah, sementara kalau negara kecil, kalau dia itu turun, ya dia tidak akan mempengaruhi negara lain. Tapi kalau negara besar, negara raksasa, nah kalau sudah dia turun, dia akan mengakibatkan negara-negara lain juga akan ikut turun. Makanya itulah menyatunya ekonomi bangsa. Jadi kalau udah satu kena, ya semuanya akan kena. Ya, interdependensi itu juga dialami oleh negara-negara superpower, tidak hanya negara berkembang saja. Negara seperti Amerika, Rusia, Cina, dan UEA. UEA itu adalah Uni Emirat Arab. Jadi ya kalau misalnya persatuan bangsa-bangsa itu ya banyak ya. Jadi seperti Eropa itu Uni Eropa kan. Terus kalau misalnya di Indonesia itu masuk ke ASEAN. Terus kalau liga-liga negara Arab itu masuk ke Uni Emirat Arab. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat itu dia masuk ke negara serikat ya. Oke, sampai di sini.